Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Aspot, Askara Podcast. Terima kasih sudah hadir di Aspot kali ini melalui Zoom meeting hari ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dari pemateri kita, yaitu Siti Barokah, Muhammad Arifin, dan Lian Berlianti Aulia. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini yang akan membahas salah satu inovasi menarik digital dari pemerintah Kota Depok, yaitu Depok Single Window atau yang disebut DSW. Berdasarkan berita dari website resmi pemerintah Kota Depok, aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik secara online dalam satu platform. Nah, supaya lebih jelasnya, kita langsung aja nih ke Mbak Oka sebagai pemateri utama kita yang akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan smart governance. Kepada Mbak Oka, dipersilahkan waktunya. Oke, terima kasih Mbak Ani sebagai moderator. Izin, saya mau menyampaikan sedikit tentang smart governance ya. Jadi kalau kita bicara tentang smart governance, sebenarnya ini adalah konsep pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, smart governance sendiri tadi merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Nah, dalam konsep Smart City ini, Smart Governance menjadi salah satu pilar penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan pemerintah pada masyarakat. Dengan adanya teknologi ini, diharapkan proses pelayanan yang sebelumnya harus datang langsung ke kantor pemerintah bisa dilakukan secara online. Nah, salah satu contoh penerapannya di Kota Depok ini yaitu aplikasi Depok Single Window. Depok Single Window ini merupakan platform digital yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Depok untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu sistem. Jadi gitu Mbak Hani kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Oka atas paparannya yang sangat menarik nih. Jadi bisa dibilang teknologi membantu pemerintah supaya pelayanan lebih cepat dan efisien gitu ya Mbak ya. Ya, betul Selanjutnya, sekali. Selanjutnya kita langsung nih ke pemateri selanjutnya yaitu Mas Arifin sebagai pemateri kedua yang akan lebih menjelaskan tentang fungsi dari aplikasi Depok Single Window itu sendiri. Kepada Mas Arifin, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator Mbak Hani. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya tentang Depok Single Window ini ya. Jadi Depok Single Window ini sebenarnya semacam portal layanan yang menggabungkan berbagai layanan pemerintah dalam satu tempat. Misalnya, masyarakat ingin mencari informasi layanan, menyampaikan pengaduan, atau mengakses layanan tertentu dari pemerintah daerah. Semuanya bisa dilakukan melalui satu platform yaitu Depok Single Window ini. Tujuannya tentu agar masyarakat tidak perlu lagi membuka banyak-banyak aplikasi atau link-link yang berbeda-beda supaya prosesnya lebih mudah dan cepat. Izin saya mau kasih video sedikit ya untuk Boleh, Depok Single Window. boleh Mas Arifin. Oke, sebentar. Halo, apa kabar warga Depok? Menjalani hidup sebagai warga pasti seru dan banyak tantangan. Bisa jadi tentang perizinan, kesehatan, atau kependudukan. Tahukah kamu? Kini ada Depok Single Window, satu aplikasi untuk semua solusi warga Depok. Karena sebagai warga, kita berhak dimudahkan.
Lagi di tengah jalan kehabisan kuota? Tenang, buka menu Wi-Fi dan kamu akan melihat 183 titik Wi-Fi gratis di Kota Depok. Bingung mengurus administrasi seperti akte lahir, KTP, atau kartu keluarga? Buka menu kependudukan, kamu tinggal pilih layanannya, dan bisa langsung kontak customer service via WhatsApp. Check up kesehatan tanpa harus repot antri. Buka menu kesehatan, kamu bisa mencari dokter, daftar online, hingga konsultasi online lewat Halodoc. Jika kamu ingin memberi aspirasi, buka aplikasi Depok Single Window dan ketuk banner ngadu dan ngide buat Depok. Nah, Hmm. seperti itu Mbak Hani. Oke, terima kasih Mas Arifin. Menarik sekali penjelasannya, bahkan sampai diputarkan video bagaimana cara penggunaan Depok Single Window itu sendiri. Jadi masyarakat lebih mudah nih mengakses pelayanan pemerintah Kota Depok. Namun tentu saja dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus nih. Berikut langsung saja ke pemateri kita ketiga, yaitu Mbak Lian akan menjelaskan tantangan yang mungkin muncul dalam penerapan sistem ini. Kepada Mbak Lian, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ani untuk kesempatannya. Betul sekali, jadi walaupun sistem ini tuh sangat membantu ya, tapi tetap ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi. Itu seharusnya tidak membuat sistem ini jelek, tapi ini akan menjadi bahan perbaikan agar supaya sistemnya jadi lebih baik ya. Nah, jadi kalau untuk Depok Single Window ini, contoh untuk tantangannya yang pertama itu masih ada sebagian masyarakat mereka belum terbiasa menggunakan layanan digital. Jadi kita seperti yang kita tahu ya, kalau berdasarkan dari Komdigi itu survei indeks literasi digital kita itu masih rendah dan masih harus ditingkatkan lagi gitu. Nah, selain itu integrasi antar sistem di pemerintah daerah juga belum sepenuhnya maksimal. Nah, maka dari karenanya pemerintah perlu banget untuk sosialisasi dan juga tingkatin lagi kemampuan digital dari masyarakatnya, terutama bagi aparatur pemerintahnya. Jadi kan masyarakat biasanya berpacungnya sama aparatur pemerintah ya. Jadi kalau misalkan menurut saya, aparatur pemerintah dulu yang harus kita sosialisasikan lebih dalam lagi agar bisa dibagikan kepada masyarakat. Seperti itu, Mbak Hani. Baik, terima kasih Mbak Lian atas penjelasannya. Sekarang biar lebih aktif nih pembicaraan kita kali ini, kita langsung aja nih masuk ke sesi tanggapan. Bagi peserta yang mau menanggapi, saya persilahkan. Untuk moderator, saya Habib, izin menanggapi ya. Ya, silahkan Mas Habib. Ya, menurut saya program Depok Single Window ini merupakan langkah yang sangat positif karena bisa membuat pelayanan publik menjadi lebih praktis. Namun yang penting juga adalah memastikan bahwa semua layanan benar-benar terintegrasi supaya masyarakat tidak bingung saat menggunakannya. Itu saja mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Habib atas tanggapannya. Mungkin ada yang lain nih yang mau menanggapi. Ya, izin Mbak Hani, saya dengan Pramesti ingin menanggapi ya. Oke, Mbak Pram, dipersilahkan Mbak. Gimana tanggapannya? Baik, saya setuju sekali dengan yang Mas Habib kemukakan, bahwa selain kemudahan layanan, menurut saya, pemerintah juga harus memperhatikan keamanan data pengguna. Mengapa? Karena ketika layanan sudah berbasis digital, perlindungan data masyarakat menjadi hal yang sangat penting, agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam penggunaan aplikasi di daerah pemerintahan Kota Depok. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pram. Poin yang sangat penting ya. Mungkin terakhir nih, ketiga eh, penanggapan kita kepada penanggap kita yang ketiga dipersilakan. Izin Mbak Ani, perkenalkan saya Aida. Saya izin menanggapi ya, untuk aplikasi Depok Single Window ini sudah sangat bagus sekali ya, sangat-sangat inovatif. Cuma menurut saya, selain membuat aplikasi, seharusnya pemerintah juga perlu memberikan edukasi ya kepada masyarakat tentang cara menggunakan layanan digital ini sendiri gitu. Dengan begitu masyarakat bisa benar-benar memanfaatkan aplikasi tersebut secara maksimal. Jadi jangan cuma dibuat aja aplikasinya, tapi masyarakat dibiarkan begitu saja gitu.
Jadi seharusnya aplikasi ini juga datang bersamaan dengan edukasi ke masyarakat tentang penggunaannya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aida atas tanggapannya. Langsung aja nih kita ke sesi tanya jawab. Kepada peserta yang mau menanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, langsung nih udah ada yang raise hand, yaitu Latsar, Depok 2, NDH 23, Mbak Nabil. Mbak Nabil, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Hani atas kesempatannya. Depok Single Windows ini sangat menarik ya Mbak. Namun ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara pemerintah menjangkau masyarakat yang mungkin belum terbiasa menggunakan teknologi atau internet? Terima kasih. Oke, baik. Mbak Hani izin langsung saya jawab ya Iya, pertanyaannya. Mbak, silakan. Terima kasih banyak Mbak Nabil atas pertanyaannya. Tadi untuk menjangkau masyarakat yang belum terbiasa ya menggunakan teknologi atau internet, kita bisa pakai beberapa langkah nih. Caranya sesuai tadi yang udah disampaikan Mbak Lian atau Mbak Aida ya, bahwa pemerintah perlu melakukan banyak sosialisasi dan edukasi digital pada masyarakat. Misalnya melalui kegiatan penyuluhan di kelurahan, kecamatan, atau melalui komunitas masyarakat lainnya. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mengenal dan memahami cara menggunakan layanan digital seperti Depok Single Window. Terus, tahap yang kedua, pemerintah dapat menyediakan layanan bantuan atau pendampingan di kantor pelayanan publik, sehingga masyarakat yang belum paham teknologi tetap bisa mendapat bantuan saat menggunakan layanan digital. Dan pemerintah juga bisa menyediakan helpdesk nih atau pusat layanan masyarakat ya yang membantu warga ketika mengalami kesusahan mengakses aplikasi atau layanan online-nya. Dengan adanya tadi sosialisasi, pendampingan, dan fasilitas bantuan tersebut, diharapkan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi tetap dapat memanfaatkan layanan digital pemerintah dengan lebih mudah dan lebih maksimal. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Oka atas penjelasannya dari pertanyaan Mbak Nabil. Langsung aja pertanyaan terakhir kita, yaitu ada Latsar Depok 2, NDH 29, Mbak Azura, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah ditampilkan juga layanan di Depok Single Window. Boleh dijelaskan lebih rinci apa saja fitur unggulan di aplikasi Depok Single Window ini? Terima kasih. Baik, izin langsung menanggapi ya Mbak Hani. Iya, Mas, Eh, silakan. Saat ini memang pemerintah masih terus mengembangkan sistem tersebut ya agar semakin banyak layanan yang bisa diakses. Untuk layanan apa saja yang sudah ada di Depok Single Window ini ada saya punya catatan rinciannya ya. Ini untuk dari sisi kesehatan dan pelayanan publik ada tadi sudah disebutkan antrian puskesmas, ada juga pelayanan panggilan darurat layanan 112, juga pelayanan RSUD. Dari segi kependudukannya ini ada aplikasi Silondo ya, Silondo Bermula, dan juga ada aplikasi Cek Pajak. Nah, untuk informasi tentang kota dan transportasi itu ada juga terkait jadwal rute bus, ada juga informasi lalu lintas serta perkiraan cuaca di Kota Depok. Dari segi pendidikan dan karir ada juga aplikasi untuk akses sekolah, PPDB, dan kalender pendidikan, serta lowongan pekerjaan yang bisa diakses di Depok Single Window. Ada juga layanan pengaduan seperti aspirasi dan kontak center, portal berita, waktu sholat, dan informasi layanan dasar seperti PLN dan PDAM. Kurang lebih seperti itu Mbak Azura. Masya Allah, terima kasih Mas Arifin. Jelas sekali dijelaskan perinciannya nih dari pertanyaan Mbak Azura. Baik, teman-teman, dari diskusi di Aspot kali ini, kita dapat simpulkan bahwa Depok Single Window merupakan salah satu inovasi digital pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung smart governance. Namun, agar program ini berjalan optimal, diperlukan integrasi sistem yang baik, peningkatan literasi digital masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak.
Terima kasih kepada semua narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Semoga diskusi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa bertemu di Aspot lainnya. Selamat pagi, sampai jumpa.